Pemirsa, saat pandemi seperti sekarang, manusia di dunia belajar menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang baru, atau yang biasa dikenal masyarakat dengan istilah new normal. Tatanan kehidupan baru ini salah satunya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, seperti rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman dalam bersosialisasi, tidak berkerumun, dan menggunakan masker saat berada di area publik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya. Dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Untuk itulah kita wajib menjaga diri menggunakan masker kemanapun kita berada untuk melindungi diri dan orang lain. Masker apapun bentuk dan bahannya, kini menjadi barang pokok yang wajib digunakan oleh setiap orang. Bahkan, ada aturan denda bagi yang tidak menaatinya. Penggunaan masker ternyata juga berimbas pada pelaku usaha mikro seperti Ani. Karena masker kini telah menjadi bagian dari fashion, dan Ani memanfaatkannya dengan menjual masker racun. Oke, pemirsa Muslimah Sakini balik lagi nih. Ini yang paling menarik perhatian, apalagi di zaman pandemi kayak gini, di masa-masa pandemi semua orang menggunakan masker gitu. Karena kan kita pengen juga tetap jaga protokol kesehatan tapi tetap dengan gaya. Boleh nih. Salah satu yang catchy adalah pakai masker rajut. Tapi walaupun ini rajut, sebenarnya ini tetap mewakili protokol kesehatan. Kenapa? Ini karena ternyata nggak cuma sekedar dirajut luarnya, tapi dalamnya juga ada lapisan. Tuh, jadi aman ya, Mbak. Aman. Tapi ngomongin tentang proses rajut kalau misalnya masker, ini gimana coba ceritanya sampai akhirnya bikin masker deh, banyak yang request atau seperti apa? Nah, pertamanya kan itu pas awal-awal corona itu saya iseng bikinin buat anak saya. Ini rajutan nih, rajut pertama kali nih. Nah, biar lucu, tambahin aksen ini tuh ada mukanya. Nah, terus saya posting di IG Alena Alsop. Nah, terus banyak yang nge-DM, banyak yang nge-WhatsApp, ada juga yang komen. Pada request udah tuh berlanjut sampai sekarang, banyak banget sampai guru-guru, pokoknya Kak, semuanya banyak sampai repeat order berkali-kali. Oh, Masya Allah. Nah, ini ngomongin tentang masker ini sendiri. Oh, nih yang buat berhijab biar nanti dia nggak ribet betul ya. Sekali. Nah, tapi jenis-jenis apa sih aku bilangnya? Rajutan itu juga beda-beda nggak sih Mbak Ani? Iya, beda-beda. Boleh nggak sih Mbak dijelasin? Ini kalau yang ini dulu. Oh, yang ini deh. Iya. Ini apa aja jenis rajutannya? Nah, ini pertamanya kan bikin rantai dulu. Oke. Ini dasarnya bikin rantai dulu. Jadi dasar rajutan itu pasti harus kita bisa Nah, bikin yang tadi kita belajar, slip knot dulu, yang kayak yang bentuk awal. huruf P itu tadi. Terus Nah, terus pas naik ke atasnya ini single crochet. Oke. Nah, sekarang kita bakalan praktekin untuk bikin single crochet-nya tuh seperti apa, ayo Pak. Kita bikin slip knot dulu seperti tadi. Ini kita lagi bikin tusuk rantainya dulu. Nah, ini bikin rantai. Kalau bikin rantainya udah rapi, itu berarti bagus rajutannya. Kalau ada yang panjang, ada yang pendek gitu, belum, masih harus diulang lagi, belajar rantai dulu. Nah, makanya rajut itu detail kali ya, banyak banget timnya. Pemirsa, berbagai kegiatan yang kita lakukan selama tidak menyalahi syariat Islam, insya Allah akan bermanfaat dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kegiatan merajut saya kali ini. Pahala insya Allah didapat dari ilmu yang terbagi melalui tayangan ini. Manfaat lainnya, ternyata merajut bisa melatih konsentrasi sehingga otak kita bisa bekerja optimal. Motorik tangan dilatih agar tidak kaku dan otak pun dilatih untuk terus bisa berpikir. Ini kita bikin single crochet. Ini langsung masuk aja. Oke. Ini kan single crochet, kita masuk ke ini, lubang ini. Kita tarik. Keluarin. Tarik lagi. Tuh, ini satu. Kayak satu rantai gitu. Dan sebenarnya kayak gini, manfaat merajut itu sendiri sebenarnya bukan sekedar hobi atau sekedar iseng gitu nih. Kalau misalnya buat para orang tua
atau ini sebenarnya adalah untuk melatih supaya menghindari dari kepikunan? Iya, betul sekali. Iya, karena sebenarnya kan ini kan kayak kita berhitung. Jadi Kayak matematika iya, saya betul. bilang. Nah, makanya banyak banget para orang tua atau para manula gitu kalau misalnya mereka tinggal di panti jompo atau misalnya mereka-mereka yang memang di rumah tapi sudah mulai mengalami kepikunan, berarti banyak yang memang disarankan untuk coba deh untuk belajar merajut kayak gitu. Selain menghilangkan kebosanan, beneran itu justru menghindari dari kepikunan itu sendiri ya. Iya, betul sekali. Kamu sendiri Mbak Ani merasakan manfaat apa dari merajut? Apa? Banyak banget sih Apa? tentunya. Coba. Apa? Dapat penghasilan pasti. Wah, pasti itu dapat Jualannya coba aku pengen penghasilan. tahu. Masker harganya berapa? 25.000 yang untuk yang begini. Yang anak-anak? Anak-anak 25.000 juga. Oke. Nah, yang ada bunganya, aksen bunga 3 ini 30.000. Oke. Kalau pakai renda di sininya, tambahan renda itu 35.000. 35.000. Nah, ini botol minum Itu sekitar 65.000. 65.000. Tas? Wah, itu bisa ratusan. Kalian bikinnya susah banget ya? Iya, betul sekali. ini tuh- 200 ke atas. Oke. Ini prosesnya juga lumayan karena ini juga Detail double banget juga. itu. Wah, lumayan banget kan pemirsa? Dengan merajut bisa terhindar dari kepikunan dan juga bisa menghasilkan uang tambahan yang jumlahnya tidak sedikit. Tinggal tergantung pada kreativitas dan ketekunan kita dalam menjalaninya. Oke, nah sekarang aku mau nanya deh sama Mbak Ani. Mbak Ani, pernah nggak sih kamu itu dirimu susah tidur, insomnia? Pernah banget. Pernah banget. Iya, Biasanya betul. kalau insomnia itu ngapain? Megang rajutan. Megang rajutan. Bener-bener. Jadi ternyata aku tuh juga baru riset ya. Nih. Kalau misalnya merajut itu salah satu fungsinya lainnya kan kalau tadi tuh mencegah yang namanya penyakit lupa, penyakit tua kayak gitu. Nah, salah satu manfaat lainnya adalah ternyata menghilangkan insomnia, terus kemudian menghilangkan stres. Kalau misalnya sedang berduka, itu salah satu pengalihannya bisa dengan merajut. Kalau dari segi kesehatan, ternyata itu bisa menurunkan tekanan darah, terus kemudian menghilangkan nyeri di tubuh. Ternyata punya manfaat kesehatan juga gitu, bukan sekedar manfaat ya. Kan kadang-kadang kita cuma merasa ini bagian dari hobi gitu, jangan salah. Ternyata ini merajut yang selama ini kita pikir hobi, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan tubuh kita. Nah, abis ini merajut itu kan kalau misalnya kita kenal cuma sekedar merajut ini, ada lagi satu merajut yang justru itu asal muasalnya udah lama banget dari abad ke-13, makram yang ada di sini juga. Nah, kita bakalan ngebahas ini tapi saat lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di program Muslimah Sakini.